Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ricinta Putri Steviani. NIM saya 231010500061. Saya dari kelas 540. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang permodalan bank. Bank merupakan lembaga perantara yang melayani masyarakat dengan mengambil uang dari masyarakat umum dan menyalurkannya kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Selanjutnya ada pengertian permodalan bank. Modal adalah uang yang dipegang oleh manajer investasi. Kelompok manajer pertama pada suatu bank mempunyai peranan yang sangat penting sebagai jaring pengaman ketika terjadi kerugian atau kehilangan investasi. Selanjutnya ada sumber modal bank. Bank adalah suatu organisasi yang berfungsi sebagai perantara keuangan antara bank yang mempunyai uang atau surplus unit dan bank yang membutuhkan uang atau defisit unit, serta organisasi yang mempunyai tanggung jawab menyelenggarakannya pinjaman sampai lunas. Selanjutnya ada sumber modal bank. Yang pertama, uang yang berasal dari bank, yaitu sumber dana dari bank perorangan. Dalam hal ini adalah saldo rekening yang harus dimiliki sebelum bank tersebut ditutup. Yang kedua, ada cadangan dana, yaitu uang tunai yang diperoleh dari laboratorium operasional tetapi tidak diberikan kepada pelaku pasar modal, disebut cadangan. Yang ketiga, uang yang berasal dari masyarakat umum, yaitu jumlah uang ini dapat disebut sebagai uang primer sesuai dengan fungsi bank, yaitu memaksimalkan uang masyarakat. Selanjutnya, sumber utama pendapatan bank berasal dari pendapatan pinjaman dan kredit yang diberikan kepada masyarakat umum, kecuali pendapatan usaha pada sektor bank lain. Dengan cara ini, kegiatan penggalangan kredit bank dalam usahanya terdiri dari memperoleh dana dengan berbagai karakteristik atau jumlah dan jangka waktu untuk kemudian dinyatakan dalam suku bunga dan pembelian kredit untuk memaksimalkan keuntungan. Operasi pengkreditan bank mempunyai beberapa fungsi seperti menghimpun simpanan, melakukan reinvestasi, meningkatkan simpanan masyarakat, atau dengan mentransfer dana dari lembaga yang mungkin mempunyai simpanan masyarakat relatif rendah kepada yang memerlukannya, dan mitigasi risiko. Selanjutnya ada studi kasus tentang Bank Senturi, permasalahan permodalan dan pengawasan bank. Bank Senturi merupakan hasil dari merger 3 bank kecil atau Bank Piko, Bank Dampak, dan Bank CIG pada tahun 2004 dengan tujuan memperkuat permodalan. Namun, pasca merger, kondisi keuangan tetap rapuh. Permasalahan permodalan, yaitu struktur modal Bank Senturi tidak sehat, rasio kecukupan modal atau CAR negatif, dan terjadi manipulasi laporan keuangan, ketergantungan pada dana jangka pendek, serta lemahnya manajemen risiko memperburuk keadaan. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dan regulator. Saat terjadi krisis likuiditas tahun 2008, pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS meluncurkan bailout sebesar 6,7 triliun untuk menyelamatkan bank ini. Namun kebijakan tersebut menimbulkan kontroversi karena dinilai tidak transparan dan rawan penyalahgunaan. Selanjutnya ada analisis manajemen risiko. Kegagalan Bank Senturi disebabkan oleh lemahnya pengendalian risiko kredit, likuiditas, operasional, dan reputasi. Banyak kredit diberikan tanpa analisis kelayakan yang tepat dan pengawasan internal yang lemah. Selanjutnya ada dampak kasus. Kasus ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan memaksa regulator memperkuat aturan permodalan serta pengawasan.
Selanjutnya ada pelajaran yang dapat diambil. Diperlukan transparansi laporan keuangan, modal yang kuat, penerapan Good Corporate Governance atau CGC, dan pengawasan ketat agar stabilitas tetap terjaga. Oke teman-teman, tadi adalah materi yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulan, permodalan merupakan faktor utama yang menentukan kekuatan dan kestabilan suatu bank. Modal berfungsi sebagai penopang kegiatan operasional sekaligus pelindung dari risiko kerugian. Pengelolaan permodalan yang baik harus diimbangi dengan manajemen risiko yang efektif agar bank mampu mengidentifikasi dan mengendalikan potensi kerugian dari kredit, likuiditas, maupun operasional. Dengan permodalan yang kuat dan pengawasan risiko yang tepat, bank dapat menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan keberlanjutan dan kesehatan sistem keuangan. Terima kasih sudah membaca dan memahami materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.